Assalamualaikum, terima kasih udah klik video ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Di channel ini kita akan membahas kasus-kasus juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe yang sekarang juga. Thank you so much and enjoy the video. Guys, di video kali ini gue mau bahas sebuah sejarah. Jadi udah nggak bahas kasus lagi guys. Bukan enggak, maksudnya gantian gitu ya kan. Sejarah dulu, nanti kasus lagi. Dari kemarin kan berturut-turut tuh kasus pembunuhan, mutilasi. Astagfirullahaladzim. Dari kemarin pembahasannya berdarah-darah mulu. Sekarang kita mau bahas sebuah sejarah guys. Suatu sejarah dari sebuah kultur yang berasal dari London, Inggris pada awal tahun 1970-an. Ya guys, sesuai dengan judul, kita akan membahas punk not dead. Anjay. Yaudah guys, pokoknya gue pengen bahas itulah. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Enggak dong, bukan kayak gitu. Langsung aja kita bahas di An Ordinary Storytelling. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasannya tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, tanpa cang-ceng-cong, pokoknya tanpa malah makin lama kok kayak gini. Langsung aja guys kita bahas punk. Jadi guys, punk ini merupakan suatu subkultur yang mencakup aliran musik, juga genre musik yang lahir di London, Inggris pada tahun 1970-an guys. Dan secara definitif, punk berasal dari singkatan dalam bahasa Inggris yang kepanjangannya adalah Public United Not Kingdom. Jadi itu adalah sebuah singkatan guys. Jadi punk. Punk juga merupakan suatu subkultur yang berasal dari sebuah kelas budaya dan juga ekonomi yang membawa ideologi kebebasan individunya masing-masing guys, dengan etika DIY atau do it yourself dan anti pemerintahan. Dan jika dibandingkan dengan subkultur lainnya guys, ideologi punk ini lebih dekat dengan kesetaraan gender yang membuat para wanita di dalam komunitas tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap subkultur tersebut. Salah satunya adalah band punk dari Rusia, Pussy Riot guys, dan itu mereka cewek semua dan itu keren banget. Meskipun saat awal kemunculan punk didominasi oleh orang-orang kulit putih guys, namun banyak juga dari mereka yang berkulit hitam yang berasal dari Latin dan juga banyak dari Asia guys. Yang intinya punk itu anti rasis dan itu keren banget. Oh ya guys, pada awal kemunculan punk di awal tahun 1970-an, mereka seringkali berbentrokan atau bentrok gitu ya dengan subkultur lainnya, yaitu subkultur skinhead. Dan untuk skinhead ini sendiri merupakan subkultur yang lahir di London, Inggris juga guys. Jadi tempatnya sama di awal tahun 1960-an, cuma dia 10 tahun lebih awal dari punk. Lalu seiring dengan berjalannya waktu guys, pada awal tahun 1980-an saat punk mulai merajalela di Amerika Serikat, golongan punk dan juga skinhead yang tadinya berbentrokan seolah-olah menjadi menyatu karena pada saat itu mereka mempunyai ideologi yang sama, yaitu anti kemapanan dan juga anti pemerintahan. Punk dan juga skinhead yang pada saat itu seolah-olah menyatu guys, membuat punk menjadi lebih besar lagi. Dan pada saat itu juga punk mulai merambah Amerika Serikat yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja. Dan di saat itu juga guys, kalau si Amerika Serikat ini sedang mengalami masalah keuangan dan juga masalah ekonomi yang dipicu oleh kemerosotan moral para pemimpinnya sendiri. Jadi para tokoh-tokoh politiknya sendiri guys, yang memicu tingkat pengangguran dan juga kriminalitas yang cukup tinggi. Lalu akhirnya guys, punk berusaha menyindir para penguasa dengan cara mereka sendiri, melalui lagu-lagu dan juga musik dengan lirik yang sederhana, namun terkadang kasar dan sarkastik, dengan beat yang cepat dan juga menghentak. Bukan hanya dengan cara bermusik yang nyentrik guys, punk juga terkenal dengan cara mereka berpakaian atau dari fashionnya guys. Fashion punk terkenal seperti potongan rambut mohawk atau memotong rambut mereka ala feather cut dan diwarnai dengan warna-warna yang sangat terang, sepatu boots yang mereka pakai, rantai dan juga spike, jaket kulit yang berduri, celana jeans yang cukup ketat, baju yang bisa dibilang lusuh, dan kulit yang banyak tatonya guys, kulitnya penuh tato. Dan juga pada saat itu ditambah lagi dengan tingkah laku mereka yang mereka perlihatkan ke publik tentang anti kemapanan dan juga anti sosial.
Dan hal itulah guys yang mereka jadikan sebagai simbol perlawanan punk terhadap norma umum yang sering mereka perlihatkan dalam cara mereka berpakaian dan juga cara mereka berinteraksi terhadap publik. Tapi guys, ada juga punk yang anti fashion. Mereka tidak berpakaian seperti punk pada umumnya. Mereka hanya memakai kaos polos dan juga celana jeans polos. Jadi mereka memilih untuk tampil dengan apa adanya. Saat itu mereka, para punk yang anti fashion ini guys, beralasan bahwa punk harus diidentifikasikan oleh musik dan juga ideologi. Mereka bilang kalau punk ini bukan hanya soal style dan juga fashion. Dan hal itu bisa dilihat dari gerakan hardcore punk di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1980-an. Banyak kelompok yang mengadopsi tampilan berdasarkan pakaian yang biasa-biasa saja. Dan guys, bukan hanya dari lagu, bukan hanya dari lirik, bukan hanya dari beat musik, bukan hanya dari fashionnya aja guys. Punk juga terkenal dengan gaya mereka menari. Cocok gak ya dibilang menari? Apa ya sebutannya, joget? Bukan juga. Ya pokoknya gitulah. Gaya mereka dance lah pokoknya guys. Gaya tariannya ini yang cukup melekat guys. Ya seperti tarian pogo, moshing, dan juga slam dancing. Untuk tarian pogo guys adalah sebuah tarian di mana mereka akan melompat-lompat di tempat dengan badan kaku dan kaki yang dirapatkan, ya semi-semi pocong gitu guys ya. Dan kalau moshing adalah sebuah tarian di mana mereka akan mendorong dan membanting satu sama lain. Tarian ini bisa dikaitkan dengan genre musik agresif seperti hardcore punk dan thrash metal. Jadi guys, moshing ini udah kayak apa ya, WWE kayaknya guys. Sedangkan tarian slam dancing adalah gerakan saling meninju di dada dan tubuh mereka sendiri. Ini juga guys, semi-semi WWE. Ya pokoknya gitulah guys. Dan di saat itu guys, banyak juga dari mereka atau para oknum dari komunitas punk itu sendiri yang mulai merusak citra punk. Karena banyak dari mereka yang mulai berkeliaran di jalanan dan melakukan banyak tindak kriminal. Dan akhirnya banyak orang-orang yang salah arti atau menyalahartikan punk sebagai perusuh. Dan ditambah lagi guys, pada saat itu ada wabah yang disebut sebagai glue sniffer. Dan glue sniffer ini sendiri adalah wabah menggunakan lem berbau tajam untuk menggantikan bir bagi mereka yang tidak mampu membeli bir. Dan wabah tersebut kebanyakan dilakukan oleh anak-anak punk itu guys. Makin rusak lah citranya ya. Kalian tahu lah ya, glue sniffer ini guys. Ya kalau kita bahasa kita mah ngisep lem gitu. Ngelem, ngisep lem. Maksudnya ngelem kalau kita mah ya. Aibon lah gitu biasanya. Alright guys, itu adalah sedikit ringkasannya. Sekarang kita masuk ke gaya hidup dan juga ideologi anarkisme punk. Masuk. Menurut psikolog asal Rusia yang bernama Pavel Samenov, menyimpulkan bahwa manusia memuaskan kelaparannya akan pengetahuan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara rasional atau sains, dan yang kedua adalah melalui seni. Nah, sedangkan punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari kesenian. Karena dari penampilannya aja guys, dari lagunya itu udah pasti seni, dari musiknya udah pasti seni, dari cara berpakaiannya yang sangat nyentrik ini juga udah termasuk seni, dari gaya rambutnya juga seni, dan dari tatonya juga guys. Tato kan juga seni, itu kan art, cuma sayang aja kita nggak boleh. Ya, gitu guys. Jadi guys, gaya hidup dan pola pikir para pendahulu punk adalah dengan menerbitkan sebuah seni atau karya yang bersifat radikal, yaitu dengan mengaburkan batas antara idealisme seni dan kenyataan hidup, juga memprovokasi publik secara terang-terangan, dan mendisorganisasi secara drastis kemapanan gaya hidup. Seiring dengan berjalannya waktu guys, punk berkembang sebagai buah kekecewaan para musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang didominasi oleh musisi rock mapan seperti The Beatles, Rolling Stone, Elvis Presley, dan banyak lainnya guys. Hal itu dikarenakan dengan penilaian punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui lagunya yang bercerita tentang masalah politik, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan bahkan masalah agama. Sedangkan musisi rock mapan lainnya guys, seperti yang tadi gue sebutin, seperti Beatles dan juga Rolling Stone dan Elvis Presley itu, mereka membawakan lagu yang bertemakan cinta, berbeda jauh dengan punk guys. Dari lirik-lirik lagu punk yang berisikan rasa frustasi, kemarahan, kejenuhan berkompromi dengan hukum, pengangguran, serta represi atau cara mereka menekan aparat, pemerintah, dan juga figur penguasa terhadap rakyat, membuat banyak musisi-musisi punk tidak diterima oleh industri. Dan karena pada saat itu punk dicap sebagai musisi atau musik rock and roll aliran kiri, atau bisa dibilang aliran yang berlawanan atau seringkali berlawanan dengan sistem hierarki sosial guys. Dan akhirnya membuat para perusahaan rekaman enggan untuk mengorbitkan mereka guys. Dan itulah guys, makanya perusahaan-perusahaan gak mau menerima punk untuk
masuk ke dalam industri musik yang bisa disebarkan secara luas. Dan untuk ideologi anarkisme sendiri pernah diusung oleh band punk gelombang pertama sekitar tahun 1972 sampai dengan tahun 1978. Antara lain band Sex Pistols dan juga The Clash yang dipandang sebagai satu-satunya pilihan bagi mereka yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap otoritas negara, masyarakat maupun industri musik. Yaudah guys, karena pada saat itu media mainstream benar-benar mengacuhkan musisi punk dan akhirnya membuat para fans punk rock ini berinisiatif atau memilih untuk memproduksi media mereka sendiri yang mereka sebut sebagai Giant Punk. Dan Giant Punk ini bisa dibilang ya mereka itu bukan mereka, adalah sebuah tabloid atau majalah gitu guys, majalah kecil-kecilan yang diproduksi untuk penyebar luasan tentang informasi bagaimana komunitas dan budaya punk. Seperti Steve Samioff, ia adalah salah satu orang yang terlibat di balik Giant Punk paling populer yang berjudul Slash yang meliputi band-band punk seperti Sex Pistols, The Clash, The Ramones, dan Joy Division. Edisi pertama dari Giant Punk tersebut diterbitkan pada tahun 1976 dan membuat punk semakin terkenal luas. Dan sedangkan di Indonesia, istilah anarki atau anarkisme biasa digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan suatu tindakan seperti perusakan, perkelahian, dan kekerasan massal. Ideologi anarkisme punk Indonesia lahir dari sebuah perlawanan yang tidak mau terikat secara pakem terhadap pemerintahan yang menyimpang. Apalagi kalau mereka harus dipaksa bersikap manis hanya untuk menyenangkan orang lain. Jadi guys, pada dasarnya para musisi punk hanya menyampaikan secara lugas apa yang perlu dan harus disampaikan dengan cara mereka sendiri, dengan bahasa mereka sendiri yang natural. Jadi untuk masalah menyindir atau mereka tersindir para penguasa ini guys, tahu penguasa dari mana? Penguasa Konoha mungkin. Yang mereka tersindir itu ya urusan mereka gitu guys. Jadi musisi punk ini menyampaikan keresahan dan mengkritik mereka melalui kesenian dan bukan melalui kekerasan. Dari mana kekerasannya jadinya guys? Dan dari mana stigma negatif yang bisa diambil gitu guys? Kenapa gitu? Kan kalau emang mereka sudah menjadi pemimpin ya mereka memang udah harus siap untuk menerima sebuah kritik, ya kan? Ya itu guys. Dan menurut gue pribadi ya guys, astagfirullahaladzim, lagi main bola disamperin adenya guys, jadi gitu berisik depan rumah gue. Oke guys, udah pokoknya menurut gue pribadi, punk sejati itu bukanlah perkumpulan anak-anak muda yang berkeliaran di jalanan yang mencerminkan perkelahian dan juga kekerasan guys. Ya kalau emang ketemu yang kayak gitu, ya udah itu ajal. Maksudnya ajal tuh anak jalanan, bukan anak punk. Karena punk sejati ya udah mereka ya musisi gitu guys. Musisi yang punya kesenian. Kalau itu anak badar, berisik benar ya Allah Robby. Udah guys, pokoknya intinya kalau ketemu yang kayak gitu ya kan, ya mereka bukan punk, mereka bukan bukan seniman punk gitu guys. Ya mereka cuma anak jalanan aja guys. Cuma ya kayak tadi gue bilang, dia adalah oknum yang berpenampilan mungkin mirip seperti anak punk pada umumnya guys. Apalagi kalau mereka sambil ini guys, glue sniffer. Aibon. Bukan guys, itu bukan anak punk. Anak punk adalah musisi yang mengeluarkan seni-seni, mengeluarkan art, mengeluarkan karya, itu anak punk. Kalau yang kayak gitu ya udah ajal yang tadi gue bilang, anak jalanan. Dari banyaknya stigmatisasi negatif yang masih melekat pada musik punk, banyak orang yang tidak tahu kalau musik punk sebenarnya telah memberikan sumbangan besar pada bangsa. Salah satunya adalah lagu Darah Juang, yang menjadi lagu wajib pergerakan mahasiswa pada tahun 1998, yang mengakhiri Orde Baru diwakili oleh para musisi punk Indonesia. Dan pada kenyataan sebenarnya guys, lagu Darah Juang tersebut diciptakan oleh John Tobing, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996, yang sama sekali bukan punk gitu guys. Justru hanya lagunya aja yang dipopulerkan dan dibesarkan oleh para musisi punk, yang menjadi lagu wajib yang dinyanyikan para mahasiswa untuk memprotes atau untuk mendemo, mengkritik peraturan-peraturan yang mungkin menyimpang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Di dalam keseharian hidup, punk mengartikan anarkisme sebagai hidup tanpa aturan atau dalam tekanan siapapun. Dan gerakan punk yang mengusung anarkisme sebagai ideologi disebut dengan gerakan anarko-punk. Dengan kata lain, anarko-punk adalah subkultur yang menggabungkan musik punk dan gerakan politik anarkisme. Punk juga merupakan gerakan perlawanan anak-anak muda yang berlandaskan dari keyakinan we can do it ourselves.
Dan etika punk yang semacam inilah guys yang biasa disebut dengan DIY, yaitu do it yourself. Jadinya ya udah, lakukan dengan sendiri gitu guys. Itu yang mereka sebut dengan tidak mau dikekang dari pihak manapun. Karena dia bisa melakukan apapun sendiri dan lo gak usah ngatur-ngatur gue. Gitu loh guys. Jangan membungkam gue gitu maksudnya guys. Gitu maksudnya guys. Dan akhirnya guys, punk yang kemudian mengguncang dunia karena kebebasan dalam mengekspresikan pemikirannya membuat budaya punk menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Seperti benua Amerika, Eropa, dan juga Asia, dan bahkan termasuk ke Indonesia. Oke guys, sekarang kita masuk ke punk di Indonesia. Masuk. Aliran punk diketahui masuk dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1989 atau tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 yang dipelopori oleh band Antiseptik dan juga band Young Offender yang terinspirasi dari band Stupid dan sering berkumpul di Pitbut, Jakarta. Aliran punk yang ada di Indonesia pada awalnya mengimitasi langsung musik sekaligus lirik-lirik yang bertemakan perlawanan. Tetapi lirik-lirik lagunya memiliki konteks yang berbeda dengan latar belakang permasalahan yang berada di Indonesia guys. Dan di Indonesia sendiri, punk seringkali mendapat stigma yang buruk dari masyarakat. Baik dari segi musik ataupun dari segi penampilan atau fashion yang mereka gunakan guys. Mereka seringkali dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan akhirnya pada tahun 2000-an, punk di Indonesia sudah menjadi idealisme dengan banyak sisi positif yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka yang nyata. Pada tahun 2000-an, punk di Indonesia menjadi jauh lebih cerdas guys. Bukan lagi tentang drunk and drug, atau bukan lagi tentang mabuk-mabukan dan narkoba seperti para pendahulunya di tahun 1970-an. Tapi dari subkultur atau subbudaya punk inilah guys, punk Indonesia menciptakan sebuah market, menciptakan sebuah karya, menciptakan sebuah lapangan pekerjaan guys. Dan itu keren banget guys, gokil. Berbekal dengan etika DIY atau do it yourself, beberapa komunitas punk di kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, dan Surabaya, mereka mulai merintis usaha rekaman mereka sendiri dan mulai mendistribusikan secara luas. Yang seperti tadi gue bilang guys, Zion Punk itu kan di luar negeri ya, mereka kan memproduksi atau membuat tabloid mereka sendiri untuk memperluas budaya dan komunitas mereka gitu guys. Sama seperti halnya di Indonesia guys, karena waktu itu budaya-budaya punk seperti ini guys, musik-musik punk seperti ini masih belum dilirik juga guys sama pemerintah. Pemerintah kenapa jadi ke pemerintah? Belum juga dilirik oleh para rekaman-rekaman, perusahaan rekaman gitu guys. Jadi mereka ya udah mendistribusikan dengan sendiri. Mereka mandiri guys, jangan macam-macam loh makanya. Astagfirullahaladzim. Mereka membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil yang sering kita sebut distro. Itu awal mulanya adalah sebuah tempat di mana para musisi-musisi punk menyalurkan karya-karya mereka. Mereka menjual kayak kaos, pokoknya segala macam tuh yang pernak-pernik, mungkin perintilan-perintilan punk gitu, kaset, lagu, musik segala macam di sana guys. Jadi guys, dalam kerangka filosofi punk, distro adalah sebuah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja brand luar negeri seperti Levi's, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan banyak barang bermerek lainnya. Dari banyaknya karya-karya anak punk yang akhirnya menjadi lapangan pekerjaan guys, dan itu benar-benar positif banget. Dari banyaknya CD dan juga kaset yang dikeluarkan oleh para musisi punk, mereka juga mulai memproduksi dan mendistribusikan seperti kaos, aksesoris, buku dan majalah, poster, serta jasa tindik, piercing atau tato. Gimana guys, keren banget kan? Pokoknya apapun kulturnya kalau udah masuk ke Indonesia udah menjadi sesuatu yang bakalan keren abis guys. Jadi menurut gue punk terkeren ya punk Indonesia guys. Mereka gokil, benar-benar berbeda gitu. Pokoknya punk Indonesia itu beda guys. Sebenarnya gue bahas apa sih punk atau punk Indonesia gitu. Pokoknya ya udah berbau punk lah gitu ya guys ya. Intinya kalau misalnya lu ngelihat anak punk di jalanan, bukan Ajal ya, anak punk nih, kalau Ajal kan anak jalanan. Anak punk asli gitu guys. Jangan mengintimidasi, jangan merasa terintimidasi dan jangan mengintimidasi. Mereka itu keren banget guys. Dan kalian, kalau emang kalian keren, yang ngapain kalian merasa terintimidasi dengan cara mereka berpakaian, dari cara mereka berkarya? Ya udah biarin aja gitu guys. Jangan kalian merasa terintimidasi. Udah itu dong pesen gue guys. Oke guys, itu aja videonya. Sekarang kita langsung aja ke closing. Udah mau maghrib juga guys, udah ada pengajian-pengajian gitu di masjid. Gak enak juga gue kalau masih ngoceh-ngoceh karena gue kan bukan di studio ya. Mungkin tetangga gue denger dari tadi gue ngoceh-ngoceh ngomongin, "Pang, narkoba ini cewek kenapa?" gitu, takutnya ya kan. Udah guys.
Oke guys, gimana menurut kalian kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas topik ini? Cela topik, biasanya kasus ya. Membahas topik ini guys, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian anak pang yang emang kalau misalnya, apa sih gue ngomong? Anak pang, kalau misalnya kalian nonton ini, kalau emang gue salah ngomong atau salah, apa ya, mentafsirkan, pokoknya itulah, pokoknya kalau misalnya gue salah berkata atau berucap, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi kalau emang gue salah di kolom komentar. Oke guysku, dan guys buat kalian yang suka sama video ini boleh banget diklik tombol like-nya, dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, thank you so much. Kayaknya belum ke situ nih. Buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe sekarang juga. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, thank you so much. Buat kalian yang punya pendapat atau saran untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. Thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.